Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya El Ananda Media Pratiwi dengan NIM 2118115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi CRUD, report, dan juga drop-down foreign key yang terdapat pada proyek Laravel saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Citra Medica. Yang pertama kita masuk dulu ke modelnya. Model ini terdapat pada folder app, kemudian terdapat folder model ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan fungsi CRUD, foreign key, dan report pada data transaksi. Kita buka terlebih dahulu model dari transaksi. Nah, di sini terdapat kelas transaksi extends model. Model ini yang terhubung dengan database. Jadi, di sini kita menuliskan nama field yang terdapat pada tabel transaksi. Jadi nama-nama ini harus sama dengan yang ada di database migration bagian transaksi ini. Nah, di sini kembali lagi ke model. Nah, di sini ada protected variable. Ini merupakan field yang ada di tabel transaksi, di antaranya yaitu tanggal masuk, tanggal keluar, total, pasien ID, dan obat ID. Nah, terdapat pasien ID dan obat ID ini merupakan foreign key, di mana nanti pada data transaksi ini dapat mengambil data dari tabel pasien dan juga dapat mengambil data dari tabel obat. Kemudian di sini ada metode pasien, di mana ini merupakan relasi yang digunakan untuk menampilkan data-data dari tabel pasien ini menggunakan keyword belongs to pasien class. Jadi ini tuh artinya kayak transaksi ini tuh menghubungkan ke pasien ini di kelasnya pasien. Pasien ini merupakan nama modelnya. Maka dari itu nama model dari pasien ini tuh dipanggil di file model dari transaksi. Begitu juga dengan obat. Obat ini merupakan nama relasinya yaitu obat. Kemudian di sini return this belongs to obat class, di mana pada transaksi ini juga menggunakan data obat untuk ditampilkan. Jadi kita menggunakan keyword belongs to. Kemudian kita lanjut ke controller dari transaksi. Di folder http, kemudian controllers, kemudian transaksi controller. Nah, karena tadi kita menggunakan data dari tabel pasien dan obat, maka kita juga harus memanggil model dari obat dan juga pasien, karena pada model transaksi ini kita memanggil model dari pasien dan juga model dari obat. Lalu kita juga memanggil model dari transaksi itu sendiri. Kemudian di sini ada use PDF, yaitu untuk digunakan pada metode cetak. Kemudian di dalamnya controller dari transaksi ini ada berbagai fungsi, di antaranya fungsi index, fungsi create, fungsi store, fungsi edit, fungsi update, fungsi destroy, dan fungsi report. Nah, untuk fungsi index ini untuk menampilkan semua data. Nah, di sini ada variabel dt transaksi sama dengan transaksi all. Ini artinya variabel dt transaksi ini menyimpan semua data dari model transaksi ini. Jadi semua data yang disimpan di tabel transaksi ini akan ditampung oleh variabel dari dt transaksi. Kemudian return view transaksi dt transaksi sama dengan dt transaksi. Nah, kalau untuk return view transaksi ini kita ke bagian
folder resource ini resource, kemudian views, kemudian di sini ada folder transaksi, dan di dalamnya terdapat file transaksi.bleed.php. Nah, ini tuh maksud dari transaksi.transaksi. Jadi kita ke view, kemudian masuk ke folder transaksi dan ke file transaksinya ini. Terus kemudian titik transaksi ini merupakan value yang nantinya itu diisi oleh variabel dari titik transaksi. Jadi nama ini itu harus sama dengan nama ini, begitu. Kemudian terdapat fungsi create yang digunakan untuk menambah data. Di sini ada variabel pass dan juga variabel op. Pass ini menampung semua data yang disimpan di tabel pasien. Ini tuh memanggil model dari pasiennya, dan juga obat menyimpan semua data yang disimpan di tabel obat, dan ini juga memanggil model dari obatnya. Kemudian return view transaksi .create transaksi compact pass op with success data transaksi berhasil ditambah. Nah, untuk return view transaksi create transaksi ini sama seperti transaksi. Jadi kita masuk ke view, kemudian masuk ke folder transaksi, dan juga masuk ke file create transaksi. Nah, compact ini dia itu menyimpan ini value dari pass dan juga value dari op yang didapat dari variabel ini, variabel pass dan variabel op. Kemudian with success data transaksi berhasil ditambah, ini tuh merupakan alert. Sukses ini merupakan kode bootstrap di mana nanti dia akan muncul alert dan backgroundnya itu warna hijau. Terus terdapat tulisan data transaksi berhasil ditambah. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi store. Nah, dalam fungsi store ini kita juga membuat variabel namanya yaitu dt transaksi, di mana di dalamnya itu terdapat pasien ID, kemudian request pasien ID. Nah, pasien ID yang ini itu merupakan name yang didapat dari ini. Jadi yang ini itu pasien name yang ada di sini yaitu pasien ID itu harus sama dengan penulisan yang ada di controllernya, jadi yang ini. Kemudian ada request, yaitu untuk melakukan request kepada field dari tabel, yaitu di pasien ID-nya ini. Begitu juga dengan obat ID, ini merupakan name, kemudian melakukan request kepada obat ID. Tanggal masuk juga begitu, ini merupakan name yang melakukan request ke tanggal masuk. Kemudian tanggal keluar juga begitu, yang melakukan request ke tanggal keluar, dan total juga begitu, yang melakukan request ke total. Kemudian di sini ada transaksi create dt transaksi. Transaksi ini merupakan model yang akan menyimpan hasil pengolahan dari fungsi create ini tadi, dan disimpan di variabel dt transaksi. Jadi di function store ini dia menjalankan fungsi create ini. Kemudian return redirect rscm transaksi /data transaksi. Ini berarti jika kita selesai melakukan input data, maka dia akan menjalankan fungsi store ini, dan kemudian setelah sukses maka dia akan kembali ke halaman data transaksi dengan URL seperti ini, yaitu rscm/transaksi/data transaksi. Kemudian lanjut ke function edit. Dalam function edit kita buat variabel terlebih dahulu, yaitu dt transaksi sama dengan transaksi find ID. Yaitu dt transaksi ini tuh kita panggil dulu model dari transaksi, kemudian kita mencari berdasarkan ID-nya. Nah, terus ada variabel data sama dengan user where role
3, dia akan melakukan method get. Jadi variabel data ini menyimpan model dari user, di mana role-nya itu 3. Role 3 itu role yang digunakan oleh pegawai. Jadi transaksi ini hanya bisa diakses oleh role 3, yaitu pegawai. Maka dia akan melakukan method get. Lalu terdapat variabel pass, dia juga memanggil semua data pada pasien. Terus variabel op, dia mengambil semua data dari obat. Kemudian ada variabel array, ini digunakan untuk menyimpan value dari DT transaksi berdasarkan variabel DT transaksi, juga menyimpan value dari pass berdasarkan variabel dari pass, dan juga menyimpan value dari op berdasarkan variabel dari op. Kemudian return view transaksi.edit transaksi, variabel array. Ini kita masuk ke view dengan folder transaksi, kemudian ke file edit transaksi, dan diikuti oleh variabel array yang sudah menyimpan semua variabel beserta value-nya ini. Nah, terus kita masuk ke function update, dimana di dalam function update terdapat variabel dt transaksi. Kemudian kita memanggil model dari transaksi, kemudian ada keyword find, yaitu untuk menemukan ID. Jadi function update ini akan mencari berdasarkan ID, kemudian kita menggunakan method update-nya ini. Nah, kita update name dari pasien ID, obat ID, tanggal masuk, tanggal keluar, dan juga total, dan melakukan request terhadap variabel dari pasien ID, obat ID, tanggal masuk, tanggal keluar, dan juga total. Kemudian jika sudah melakukan update, maka user nanti akan diarahkan ke URL ini, yaitu dengan return redirect rscm/transaksi/data transaksi with primary data transaksi berhasil diubah. Ini merupakan URL yang akan ditampilkan. Kemudian primary ini merupakan kode dari Bootstrap yang digunakan sebagai background untuk tampilan teks ini. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu destroy, mana di dalamnya ini kita membuat variabel dengan nama transaksi. Kemudian sama seperti update, memanggil model dari transaksi, kemudian keyword find ID, yaitu mencari berdasarkan ID-nya. Kemudian variabel transaksi ini melakukan method yaitu delete. Nah, setelah user berhasil melakukan hapus data, maka dia akan diarahkan ke URL rscm/transaksi/data transaksi dengan with ini danger data transaksi berhasil dihapus. Danger ini merupakan bawaan dari Bootstrap dan digunakan untuk mengubah warna background. Jadi danger ini merah dan primary ini biru. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi report, dimana fungsi report ini adalah fungsi cetak, dimana kita akan dapat melakukan cetak laporan secara PDF. Nah, di sini ada variabel data transaksi, sama dengan kita memanggil dulu model dari transaksi ini, kemudian diikuti all. Jadi semua data yang ada di transaksi kita panggil semua. Kemudian ada variabel PDF sama dengan PDF load view transaksi dan cetak transaksi. Jadi PDF ini akan memanggil di folder transaksi, kemudian file cetak transaksi yang ini. Nah, terus di sini ada value dari data transaksi dan diikuti oleh variabel data transaksi. Kemudian ada return PDF download report
dash-transaksi.pdf. Jadi ini merupakan nama ketika button cetaknya itu diklik, maka dia akan menamai file laporan itu dengan nama ini, yaitu report transaksi.pdf. Itu merupakan fungsi dari controllernya. Sekarang kita lanjut ke view. Nah, di sini ada transaksi.play. Di sini kita extend dari main, di mana main itu yaitu template utamanya. Kemudian section content, di mana di dalam main itu terdapat section yang bernama konten, di mana kita itu bisa mengisi beberapa konten di dalam section tersebut. Makanya kita panggil extend dan section ini. Kemudian ini merupakan indeks dari transaksi, di mana kita membuat card terlebih dahulu, kemudian card header, kemudian kita membuat judulnya yaitu data transaksi. Kemudian setelah membuat card header, kita membuat card body, di mana card body ini merupakan tampilan dari tabelnya. Di sini menggunakan tabel responsif. Nah, untuk heading tabelnya diantaranya yaitu ada nomor, nama pasien, resep, tanggal masuk, tanggal keluar, total, kemudian action. Itu untuk tabel headingnya. Kemudian untuk tabel body, di sini ada add php variabel 0 sampai dengan 1. Ini digunakan untuk penomoran datanya, yaitu dimulai dari 1. Kemudian ada for each dt transaksi as item. Di sini dt transaksi ini didapatkan dari variabel yang ada di transaksi controller. Nah, di sini dt transaksi ini as item, jadi kayak diubah gitu. Jadi dt transaksi ini diubah jadi item untuk digunakan di tabel datanya ini, biar memudahkan penulisan. Jadi ini no ini mendapatkan increment. Jadi ketika ada data yang berhasil terinput, maka dia akan menambah 1. Kemudian ini ada item. Pasien ini merupakan model dari pasien, dan nama pasien ini merupakan data yang nantinya akan muncul di drop down. Jadi pasien ini dia ini sebagai foreign key di tabel transaksi. Jadi nanti di tabel transaksi akan memanggil nama pasien yang ada di tabel pasien. Begitu juga dengan obat. Obat ini merupakan model, kemudian yang dipanggil dari tabel obat yaitu nama obatnya. Jadi obat ini sebagai foreign key di tabel transaksi. Kemudian item memanggil tanggal masuk, memanggil tanggal keluar, dan juga total. Kemudian TD ini yang ini yaitu merupakan action yang ini. Di sini ada 2 action, yaitu edit dan juga hapus, dimana untuk edit ini kita memanggil root edit transaksi yang sudah kita ketikkan di web. Nah, ini nama yang ini yaitu create transaksi, dan juga tadi yaitu edit transaksi dan juga destroy transaksi, dimana actionnya yaitu edit dan hapus. Jadi kita memanggil root dari edit transaksi dan juga destroy transaksi, dimana dia berada di transaksi controller dengan URL-nya itu seperti ini. Jadi jika ingin menghapus data, maka URL-nya akan seperti ini, yaitu rscm/transaksi/hapus transaksi/id dari data tersebut. Kemudian menggunakan transaksi controller, dimana menggunakan function destroy, dan namanya yaitu destroy transaksi. Lanjut. Nah,
Untuk ID sama dengan item ID ini tuh value dari ID ini tuh mengambil dari ID dari transaksi. Jadi ID yang ada di tabel transaksi, ID per datanya itu diambil dan digunakan di webnya sebagai parameter. Nih, begitu. Lalu lanjut, terdapat div dimana di dalamnya yaitu ada fungsi untuk menambah data transaksi dan juga mencetak data transaksi, dimana rootnya yaitu create transaksi dan juga report transaksi. Create transaksi ini merupakan root yang dibuat pada web yang menjalankan fungsi create. Kemudian report transaksi ini merupakan root name yang menjalankan fungsi report yang terdapat di transaksi controller. Untuk URL dari create transaksi yaitu rscm/transaksi/tambah transaksi, dan untuk report itu URL-nya rscm/transaksi/report. Lalu kita lanjut ke view create transaksi. Di sini juga sama, kita extend means dan juga section content. Di sini kita menggunakan root yang bernama save transaksi untuk view create transaksi. Nah, CSRF field ini untuk menguji datanya, untuk berasal atau tidaknya. Kemudian kita menggunakan method post itu untuk menyimpan data. Jadi datanya itu tidak ditampilkan di URL ketika dijalankan. Kemudian di sana ada berbagai div untuk mengisikan datanya. Di sini ada div class form group dengan label nama pasien. Kemudian di sini ada select option karena dia merupakan drop down foreign key. Jadi kita menggunakan select saja untuk menampilkan data dari tabel pasien. Nah, di sini ada ID pasien ID dan name pasien ID. Kemudian di sini ada option. Kita ada option yaitu dengan nama pilih pasien. Kemudian di sini ada perulangan for each. Ini tuh yang ada di transaksi controller tadi. As item. Kemudian ada option value. Item ini berdasarkan ID dari data transaksi. Kemudian di optionnya itu nanti akan bisa tampil nama pasien karena dia memanggil ini item nama pasien. Item ini dari ini yang dialiaskan dari variable pas ini. Nah, nama pasien ini adalah data yang akan digunakan di dropdown-nya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk resep, sama juga menggunakan select option. Namanya yaitu obat ID dan ID-nya yaitu obat ID. Kemudian ada option pilih obat. Kemudian ada perulangan dengan option value-nya yaitu item ini akan memanggil dulu ID dari data transaksi, kemudian di sini diikuti item nama obat. Jadi di dropdown-nya nanti akan tampil nama-nama obat yang disimpan di tabel obat ini. Begitu. Kemudian terdapat div lagi yaitu untuk tanggal masuk. Jadi labelnya yaitu tanggal masuk. Terus input type-nya itu date yaitu tanggal. ID-nya tgl_masuk, name-nya sama tgl_masuk, dan kelasnya yaitu form control. Begitu juga dengan tanggal keluar sama dengan tanggal masuk. Input type-nya yaitu date, ID tgl_keluar, name-nya tgl_keluar, kelasnya form control.
Kemudian yang terakhir yaitu total, input type-nya yaitu number, ID-nya total, name-nya total, dan kelasnya form control. Kemudian yang terakhir yaitu untuk button submit, kita menggunakan button type-nya terus submit, kelasnya yaitu btn the success. Ini berarti kita buttonnya itu warnanya hijau dan terdapat teks simpan gitu. Lanjut ke edit transaksi. Sebenarnya untuk create transaksi dan juga edit transaksi itu sama, cuma bedanya yaitu kita memanggil value yang sudah tersimpan ketika kita sudah berhasil menginputkan data. Di sini pakai root yaitu update transaksi, lalu dd transaksi ID. Ini merupakan berarti kayak variabel dd transaksi itu mencari berdasarkan ID. Metodenya yaitu post. Jadi ketika kita mengisikan data pada update, maka datanya itu tidak tampil di URL karena menggunakan metode post. Dan di sini ada div class yaitu untuk nama pasien, ada select option sama seperti di create tadi. Select option yaitu ada pilih pasien, kemudian ada option value. Nah, dd transaksi ini itu mengambil pasien ID, di mana pasien ID ini terdapat di tabel pasien. Kemudian ini ada variabel dd transaksi, memanggil model dari pasien dan juga memanggil field dari nama pasien. Kemudian tampil di optionnya, di option drop down-nya. Kemudian ada perulangan yaitu for each. Variabel pass ini sebagai item. Nah, variabel pass ini itu merupakan yang ditulis di transaksi controller. Kemudian ada option value, item, ID. Nah, item ini sama dengan yang ini. Kemudian ID ini ID yang ada di tabel transaksi. Kemudian di sini ada item nama pasien, di mana ini yang akan ditampilkan ketika kita mengklik drop down-nya, yaitu nama pasien yang akan ditampilkan. Begitu juga dengan resep. Sini ada label yaitu resep, terus select option. Option ini option disable value ini buat namanya yaitu pilih obat. Kemudian ada option value yaitu mengambil variabel dari dd transaksi yang menyimpan data obat ID, di mana obat ID ini menjadi foreign key pada tabel transaksi. Kemudian variabel dd transaksi memanggil model dari obat, kemudian memanggil field dari nama obatnya. Kemudian terdapat perulangan variabel op as item. Nah, option value ini memanggil item ini, yang ini, kemudian memanggil ID dari data transaksinya. Kemudian item nama obat ini yang akan menampilkan data-data nama obat yang tersimpan di tabel obatnya. Kemudian lanjut ke tanggal masuk, di mana terdapat label yaitu tanggal masuk. Input type-nya yaitu date untuk tanggal, ID-nya tk_masuk, name-nya tk_masuk, dan yang membedakan dengan create transaksi yaitu di sini hanya ditambahkan value ini. Nah, value ini yang memanggil data yang sebelumnya sudah tersimpan. Jadi ketika kita sudah melakukan input data, kemudian kita melakukan update data, maka waktu update data itu datanya tidak kosong, tetapi sudah diisi dengan data sebelumnya, begitu.
Kemudian ada tanggal keluar. Input type-nya yaitu sama, yaitu date, ID-nya tgl underscore keluar, name-nya tgl underscore keluar, kelasnya from control, dan value-nya yaitu data transaksi tgl keluar. Kemudian untuk total, input type-nya itu number, ID-nya total, name-nya total, kelasnya from control, dan value-nya data transaksi total. Jadi tgl keluar ini kayak ini tuh name-nya, memanggil name ini. Kemudian total ini juga name-nya, memanggil name-nya. Kemudian terdapat button type yaitu submit dengan btn success. Buttonnya itu berwarna hijau dengan tulisan ubah. Kemudian kita lanjut ke cetak transaksi. Untuk cetak transaksi ini digunakan ketika kita mengklik button report. Nah, di sini terdapat head, yaitu di dalamnya ada title yang ditampilkan di sini di URL atas itu namanya itu report transaksi. Kemudian di body-nya itu kita membuat tabel dengan bordernya 1. Terus baris pertama itu TR yaitu table row, kita isi dengan heading tabel, yaitu ada nomor, nama pasien, resep, tanggal masuk, tanggal keluar, dan juga total. Kemudian di sini ada PHP variabel no sampai dengan 1, ini digunakan untuk iterasi penomoran. Kemudian terdapat perulangan for each DT transaksi as item. DT transaksi ini yang sesuai dengan yang ada di transaksi controller. Kemudian as item ini untuk memudahkan penulisan kodenya. Nah, di sini ada variabel no plus plus, yaitu variabel no ini akan melakukan proses increment sejumlah 1, yaitu melakukan penambahan sebanyak 1 ketika data ini berhasil terinput. Kemudian di sini ada item pasien, nama pasien, item memanggil model pasien, dan field nama pasien. Kemudian item memanggil model obat, kemudian field nama obat. Kemudian item memanggil tgl underscore masuk, item memanggil tgl underscore keluar, dan item memanggil total. Kemudian di sini ini sebenarnya tidak perlu karena tidak mungkin button hapus, icon hapus dan icon update ikut tercetak. Ini kita hapus saja. Kemudian tampilan report sudah selesai dibuat. Nah, untuk menjalankan tampilan report ini, pada transaksi ini kita memanggil root dari report transaksi ini yang ada di web .php. Nah, kita sudah buat ini rootnya yaitu report transaksi dan menjalankan function report dengan URL-nya yaitu rsdm/transaksi/report. Baik, itu saja yang hanya bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.